Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Lestari, NIM 2107437 kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kritik sastra dengan 3 pokok pembahasan. Yang pertama tentang pengertian kritik sastra, kedua tentang fungsi dan manfaat kritik sastra, ketiga ciri-ciri dan jenis-jenis kritik sastra. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian kritik sastra. Kritik sastra merupakan salah satu cabang ilmu sastra. Ini biasanya berlaku untuk menghakimi suatu karya. Selain menghakimi suatu karya, kritik sastra juga berperan untuk mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas. Kritik sastra umumnya dilakukan oleh seorang kritikus sastra. Menurut Habib Yasin sendiri, kritik sastra merupakan pertimbangan baik dan buruknya suatu karya. Pertimbangan yang diungkapkan Habib Yasin ini memiliki maksud, yaitu suatu kritik sastra harus disertai alasan dan berisi mengenai berbagai bentuk di dalam karya sastra. Sedangkan menurut Widya Martaya, kritik sastra adalah proses pengamatan yang teliti, perbandingan yang tepat sebuah karya sastra, dan pertimbangan yang adil terhadap baik dan buruknya kualitas, nilai, kebenaran dalam suatu karya. Nah, dari pengertian di atas, bisa kita tarik kesimpulan, yaitu bahwa kritik sastra adalah penafsiran atau pengkajian suatu karya serta mempertimbangkan baik dan buruknya suatu karya dalam memperluas karya sastra. Selanjutnya kita akan masuk ke materi kita yang kedua, yaitu tentang fungsi dan manfaat kritik sastra. Nah, di dalam fungsi kritik sastra ini digolongkan menjadi 2, yaitu fungsi kritik sastra bagi pembaca dan fungsi kritik sastra bagi pengarang. Kita akan membahas fungsi kritik sastra bagi pembaca terlebih dahulu. Yang pertama itu membantu memahami suatu karya. Maksudnya itu pesan apa yang terkandung dalam suatu karya. Misalnya kita ini sedang mengkritik karya lukisan. Nah, pesan apa yang ada di dalam lukisan itu? Apakah pesan moralnya itu kayak sedih, ataukah dia bahagia, atau bagaimana? Nah, yang kedua itu menunjukkan keindahan atau estetika yang terdapat di dalam suatu karya sastra. Nah, seperti contoh yang tadi yang telah dijelaskan tentang lukisan, misalnya kita ambil contoh. Misalnya itu terletak di mana keindahan atau estetika yang ada di dalam lukisan itu. Nah, di kritik sastra ini kita akan membahasnya itu. Yang ketiga itu menunjukkan parameter atau ukuran dalam menilai suatu karya sastra. Yang keempat, menunjukkan nilai-nilai, misalnya pesan moral yang didapat atau dipetik dalam suatu karya sastra itu. Misalnya pesan apa, apakah itu bisa diterapkan ke dalam karya sastra kita, ataukah bisa diambil, ataukah bisa diperbaiki. Nah, di poin ini kita harus mengambil pesan moralnya supaya nanti karya sastra kita lebih baik lagi. Dan kalau misalnya kita membuat karya sastra, kita sudah tahu apa-apa saja fungsinya, dan kita akan bisa menerapkan itu terhadap karya kita. Selanjutnya kita akan membahas fungsi karya sastra bagi pengarang. Di fungsi karya sastra bagi pengarang ini memiliki 3 poin. Yang pertama itu mengetahui kekurangan dan kelemahan karya. Misalnya tuh kita sedang membuat novel. Nah, misalnya tuh kekurangannya tuh kita tahu nih, kekurangan novel kita tuh jalan ceritanya tidak terlalu bagus. Kita harus tahu kelemahan dan kekurangannya agar kita bisa memperbaikinya. Yang kedua itu mengetahui kelebihan karya. Yang di pertama itu kita sudah tahu kekurangannya apa, dan di poin kedua itu kita harus tahu apa kelebihan dari karya kita. Apakah karya kita ini lebih tebal babnya, ataukah jalan ceritanya ini lebih banyak plot twistnya, atau karya kita ini bisa diterima oleh banyak orang. Nah, itu masuk ke dalam poin kedua, yaitu mengetahui kelebihan karya kita. Yang ketiga itu mengetahui masalah-masalah yang mungkin akan dijadikan tema di dalam tulisan. Di dalam poin ketiga ini, kita harus memiliki masalah agar kita bisa membuat karya sastra kita lebih baik. Misalnya kita nih akan menulis novel, kita harus menentukan dulu temanya apa, masalah apa yang akan kita tulis di dalam novel tersebut. Apakah dia akan seperti ini, seperti itu. Kita akan menjadikan dia satu. Dari masalah-masalah itu kita akan menghasilkan tulisan kita menjadi lebih baik.
setelah kita membahas tentang fungsi, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat kritik sastra. Di manfaat ini terbagi menjadi 3 poin, yaitu manfaat bagi penulis, manfaat bagi pembaca, dan manfaat bagi perkembangan sastra. Langsung saja kita masuk ke poin pertama, yaitu manfaat kritik sastra bagi penulis. Nah, manfaatnya itu untuk memperluas wawasan penulis, baik itu yang berkaitan dengan bahasa, objek, atau juga tema-tema tulisan serta teknik bersastra, menanamkan motivasi untuk menulis, serta meningkatkan kualitas tujuan pada karya sastra. Yang kedua itu manfaat kritik sastra bagi pembaca. Manfaatnya sendiri itu menumbuhkan kecintaan pembaca terhadap suatu karya, meningkatkan kemampuan dalam mengapresiasi suatu karya, membuka mata hati serta pikiran pembaca akan menilai-nilai yang terhadap dalam suatu karya. Sedangkan yang ketiga itu manfaat kritik sastra bagi perkembangan sastra. Untuk mendorong laju perkembangan sastra, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, untuk memperluas cakrawala atau permasalahan yang terdapat di dalam suatu karya. Selain fungsi dan manfaat, kita juga akan membahas tentang ciri-ciri dan jenis-jenis kritik sastra. Yang pertama yaitu ciri-ciri kritik sastra. Pertama, memberikan tanggapan terhadap karya sastra. Yang kedua, memberikan pertimbangan baik dan buruknya. Dalam pertimbangan ini kita harus tahu kelebihan dan kekurangan suatu karya. Yang ketiga, pertimbangan bersifat objektif. Keempat, memaparkan kesan pribadi kritikus terhadap suatu karya. Kelima, memberikan alternatif perbaikan atau penyempurnaan. Keenam, tidak berprasangka. Ketujuh, tidak terpengaruh siapa penulisnya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis kritik sastra. Yang pertama, kritik sastra mimetik. Kritik sastra mimetik ini bertolak pada pandangan bahwa suatu karya sastra mengenai gambaran atau rekaan dari lingkungan kehidupan manusia. Yang kedua nih, kritik sastra pragmatik, di mana kita harus melihat dari kegunaan suatu karya sastra yang kemudian diteliti dari bidang hiburan, estetika, pendidikan, dan hal lainnya. Yang ketiga, kritik sastra ekspresif. Kritik sastra ekspresif menekankan analisis pada kemampuan pengarang di dalam mengekspresikan atau menuangkan idenya dalam wujud sastra. Biasanya pendekatan kritik sastra ini digunakan untuk mengkaji karya sastra puisi. Keempat, kritik sastra objektif. Kritik sastra objektif adalah pendekatan untuk melihat karya sastra sebagai karya yang berdiri sendiri. Artinya, karya sastra menjadi objek yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai lingkungan kehidupannya sendiri. Nah, dari penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa kritik sastra merupakan salah satu cabang ilmu sastra. Ini biasanya berlaku untuk menghakimi suatu karya. Selain menghakimi, kritik sastra juga berperan untuk mengkaji, menafsirkan secara lebih luas. Selain itu, manfaat dari kritik sastra untuk memperluas wawasan penulis, memotivasi, serta mendorong laju perkembangan sastra. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.